Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya salam kebajikan. Halo semuanya, pada video kali ini perkenalkan saya Nursinta Radiani Damanik dari kelas MJ 701 akan melakukan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester, yaitu mengenai manajemen keuangan internasional. Berikut ini saya akan menyampaikan penjelasan saya. Mari kita mulai. Pembahasan yang pertama adalah mengenai peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Yang pertama adalah pengelolaan risiko nilai tukar. Perusahaan multinasional biasanya beroperasi di banyak negara dengan mata uang yang berbeda-beda tentunya. Nah, perubahan nilai tukar mata uang ini bisa menyebabkan kerugian kalau tidak dikelola dengan baik. Untuk menghindari hal ini, perusahaan menggunakan strategi yang disebut hedging, seperti kontrak berjangka atau forward contract, opsi mata uang, atau swap. Dengan strategi ini, perusahaan bisa mengurangi risiko kerugian akibat naik turunnya nilai mata uang. Yang kedua adalah optimasi sumber pendanaan dan struktur modal. Manajemen keuangan internasional juga membantu perusahaan mengatur sumber pendanaan. Misalnya, perusahaan bisa memilih pinjam uang di negara yang bunganya lebih rendah sehingga biayanya lebih hemat. Selain itu, perusahaan juga perlu mengatur struktur modal yang seimbang antara utang dan modal sendiri supaya tidak terlalu banyak utang dan tetap cukup untuk dana ekspansi bisnis ke negara lain. Yang ketiga adalah manajemen kas dan likuiditas global. Perusahaan multinasional punya banyak anak perusahaan di berbagai negara. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa jadi ada anak perusahaan yang kelebihan dana, sedangkan yang lainnya mengalami kekurangan dana. Dengan sistem manajemen kas global, perusahaan bisa memindahkan dana antar anak perusahaan dengan mudah, kemudian mengurangi biaya transaksi antar bank internasional, serta menjaga likuiditas atau ketersediaan dana tunai untuk operasional harian. Yang keempat adalah diversifikasi risiko dan pengambilan keputusan strategis. Dengan beroperasi di berbagai negara, perusahaan bisa menyebar risiko. Contohnya begini, kalau ada satu negara mengalami krisis, perusahaan masih bisa bertahan karena pendapatan dari negara lain tetap masuk. Manajemen keuangan internasional membantu perusahaan mengambil keputusan strategis, misalnya masuk ke pasar baru, menutup operasi yang kurang menguntungkan, atau memindahkan produksi ke negara yang biayanya lebih murah. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kontribusi perusahaan multinasional atau MNC terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan investasi asing atau investasi asing langsung yang kita biasa sebut sebagai foreign direct investment. Kehadiran perusahaan multinasional ini mendorong masuknya modal asing ke Indonesia. Yang kedua adalah transfer teknologi dan pengetahuan. MNC sering membawa teknologi canggih dan sistem kerja modern ke Indonesia. Ketiga, menciptakan lapangan kerja. Perusahaan multinasional atau MNC ini membuka banyak pabrik, kantor, dan proyek di Indonesia. Hal ini tentu saja membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal. Yang keempat adalah meningkatkan pendapatan negara. Ini tentu saja memiliki kontribusi dalam pajak. Perusahaan multinasional membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya mari kita bahas mengenai analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang artinya negara-negara ASEAN menggunakan satu mata uang bersama, seperti euro di Uni Eropa. Contohnya, negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lainnya menggunakan satu mata uang yang sama untuk transaksi. Tujuannya tentu adalah untuk satu, memudahkan perdagangan, dua, mengurangi risiko nilai tukar, dan tiga, memperkuat stabilitas ekonomi kawasan. Apa manfaatnya? Jika mata uang disatukan, ASEAN bisa mendapatkan beberapa keuntungan, antara lain satu, transaksi yang lebih mudah dan murah, kemudian meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, serta menjaga stabilitas nilai tukar dan memiliki daya tawar ekonomi yang lebih kuat. Namun tentu ada tantangannya nih. Meskipun terlihat menguntungkan, penyatuan mata uang juga punya tantangan besar. Seperti pertama, perbedaan ekonomi antar negara. Kita bisa melihat bahwa negara ASEAN punya kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang maju, ada juga yang sedang berkembang. Menyatukan mata uang tanpa kestabilan bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi.
Kemudian, kebijakan moneter yang tidak sama. Saat ini, setiap negara punya bank sentralnya masing-masing. Kalau mata uang disatukan, siapa yang akan mengatur suku bunga dan inflasi ini? Kemudian yang ketiga adalah stabilitas politik dan kepercayaan. Penyatuan mata uang butuh kepercayaan yang penuh antar negara. Kalau ada krisis politik atau ekonomi di satu negara, semua pasti bisa kena dampaknya. Secara teori, penyatuan mata uang ASEAN mungkin saja dilakukan di masa depan, tapi syaratnya negara-negara ASEAN harus menyelaraskan kebijakan ekonomi dan fiskal, menjaga stabilitas politik, meningkatkan kerjasama regional, dan membangun lembaga keuangan bersama seperti Bank Sentral ASEAN. Selanjutnya mari kita bahas mengenai konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Agar dapat diketahui bersama, apa itu kurs mengambang? Kurs mengambang bebas adalah sistem nilai tukar di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh pasar, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran. Artinya, pemerintah atau bank sentral tidak ikut campur langsung untuk menetapkan nilai tukar. Contohnya, jika banyak orang beli dolar, nilai tukar rupiah bisa turun. Sebaiknya, jika banyak orang jual dolar, maka rupiah bisa menguat. Apa dampaknya bagi perusahaan Indonesia? Yang pertama adalah fluktuasi nilai tukar yang tinggi. Karena harga ditentukan pasar, nilai tukar rupiah bisa naik turun dengan cepat. Hal ini membuat perusahaan kesulitan mengatur biaya dan keuntungan, terutama perusahaan yang banyak berhubungan dengan luar negeri. Contohnya adalah perusahaan yang impor bahan baku, jadi harus bayar lebih mahal kalau rupiah melemah. Sementara yang ekspor bisa untung lebih banyak karena mereka dibayar dalam mata uang asing. Yang kedua adalah pengaruh terhadap daya saing dan investasi. Ketidakstabilan nilai tukar yang terjadi secara tiba-tiba dapat memengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar global. Fluktuasi yang tajam membuat perencanaan harga dan proyeksi keuntungan menjadi lebih menantang, yang pada gilirannya bisa mengurangi minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modal. Yang ketiga adalah keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan risiko. Perusahaan harus siap menghadapi risiko kerugian dari perubahan nilai tukar yang tiba-tiba. Oleh karena itu, mereka perlu strategi khusus seperti satu, menggunakan hedging atau perlindungan nilai tukar, kedua, menyimpan cadangan dalam beberapa mata uang, dan yang ketiga adalah menyesuaikan kontrak internasional dengan sistem nilai tukar yang fleksibel. Selanjutnya adalah kita akan membahas dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran atau Balance of Payments atau BOP adalah catatan yang menunjukkan transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain, termasuk di dalamnya adalah ekspor dan impor barang dan jasa, investasi dari dan ke luar negeri, serta pinjaman dan pembayaran utang luar negeri. Apa artinya posisi neraca pembayaran? Posisi neraca pembayaran bisa mengalami surplus dan defisit. Surplus artinya pendapatan dari luar negeri lebih besar daripada pengeluaran ke luar negeri. Sedangkan defisit artinya pengeluaran ke luar negeri lebih besar daripada pendapatan. Nah, posisi ini akan mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut. Bagaimana dampaknya terhadap kurs? Jika neraca pembayaran surplus, maka ketika Indonesia mengalami surplus, artinya dolar atau mata uang asing banyak masuk ke dalam negeri. Akibatnya, permintaan terhadap rupiah meningkat, serta nilai tukar rupiah menguat dibandingkan mata uang asing. Contohnya, ekspor Indonesia naik pesat, banyak pembeli dari luar negeri, maka dolar pun masuk, yang artinya kurs rupiah bisa naik nilainya. Namun jika neraca pembayaran defisit, saat defisit artinya lebih banyak uang keluar dari Indonesia ke luar negeri, yang mengakibatkan permintaan terhadap mata uang asing meningkat, serta rupiah melemah dibandingkan mata uang asing. Contohnya, Indonesia banyak impor dan bayar utang luar negeri, sehingga uang dolarnya keluar, artinya kurs rupiah bisa mengalami penurunan. Pengaruhnya terhadap dunia usaha dan masyarakat, yaitu mempengaruhi banyak hal seperti harga barang impor dan ekspor, biaya produksi untuk perusahaan, serta daya beli masyarakat. Kalau rupiah melemah, barang impor menjadi mahal,
Kalau rupiah menguat, barang impor menjadi lebih murah. Tapi bisa jadi ekspor menurun karena harga kita jadi mahal di luar negeri. Selanjutnya, kita bahas mengenai penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Apa itu metode translasi? Translasi keuangan adalah proses mengubah laporan keuangan anak perusahaan dari luar negeri dari mata uang lokal ke dalam mata uang induk perusahaan. Misalnya, anak perusahaan MNC beroperasi di Jepang dan menggunakan yen, tapi perusahaan induknya di Indonesia membuat laporan keuangan dalam rupiah. Nah, disinilah metode translasi digunakan. Kenapa harus ditranslasi? Perusahaan multinasional atau MNC memiliki banyak cabang di banyak negara dengan mata uang yang berbeda-beda. Agar laporan keuangan konsolidasi bisa disusun dengan satu mata uang utama, semua laporan anak perusahaan harus ditranslasi. Tujuannya adalah agar laporan lebih mudah dibandingkan dan dianalisis. Yang kedua, menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara global, serta memenuhi standar akuntansi internasional. Bagaimana tantangan dalam melakukan translasi ini? Meskipun terlihat teknis, translasi mempunyai beberapa tantangan, seperti fluktuasi nilai tukar, kemudian risiko translasi yang muncul saat nilai tukar berubah drastis, dan kesulitan dalam menentukan kurs yang tepat untuk berbagai akun. Oleh sebab itulah, MNC harus memastikan adanya koordinasi yang matang antara tim akuntansi di berbagai negara agar setiap entitas menerapkan kebijakan translasi dengan parametrik yang seragam. Setelah membahas berbagai materi yang telah saya sebutkan sebelumnya, manfaat yang saya peroleh dari materi tersebut adalah saya mendapatkan wawasan yang lebih spesifik tentang dinamika global yang terjadi dan kaitannya dengan manajemen keuangan. Saya belajar bagaimana penerapan manajemen keuangan internasional secara praktikal mampu menciptakan pengelolaan keuangan sebuah entitas menjadi lebih optimal dan efisien. Saya juga belajar bagaimana pentingnya sebuah kolaborasi antar negara mampu meningkatkan efisiensi proses serta mengoptimalkan hasil akhir dari kegiatan ekonomi untuk menjaga keseimbangan pasar global. Topik selanjutnya ialah munculnya MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Apa itu teori keunggulan komparatif? Teori keunggulan komparatif adalah teori klasik dalam ekonomi internasional yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa setiap negara sebaiknya fokus memproduksi barang yang paling efisien mereka hasilkan dan menukarkan dengan barang lain dari negara lain. Contohnya, Indonesia punya keunggulan dalam produksi kopi, Jepang punya keunggulan dalam teknologi, maka sebaiknya Indonesia ekspor kopi dan impor teknologi dari Jepang. Lalu, apa itu MNC? MNC atau perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang beroperasi di banyak negara. Mereka tidak hanya berdagang antar negara, tapi juga memproduksi barang di berbagai negara sesuai dengan strategi bisnis mereka. Mengapa kehadiran MNC mendobrak teori ini? Munculnya MNC mengubah cara pandang ekonomi internasional. Beberapa alasannya yaitu karena satu, produksi tidak lagi berdasarkan keunggulan alamiah. MNC bisa memindahkan pabrik ke negara yang bukan spesialis alami dari produk tersebut. Contohnya, pabrik elektronik bisa dibuka di Indonesia oleh perusahaan dari Korea. Padahal Indonesia bukan negara dengan keunggulan teknologi elektronik. Artinya, produksi tidak lagi mengikuti teori keunggulan komparatif, tapi mengikuti strategi bisnis dan efisiensi biaya. Yang kedua adalah faktor produksi yang bisa bergerak bebas. Dalam teori klasik, faktor produksi seperti modal dan teknologi dianggap tetap berada dalam negeri, tapi MNC justru membawa modal, teknologi, dan manajemen dari satu negara ke negara lain. Ini membuat negara tanpa keunggulan pun bisa memproduksi barang secara efisien. Topik selanjutnya akan kita bahas adalah bagaimana proses ekspansi bisnis ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan-perusahaan global. Pertama adalah melakukan riset pasar dan analisis lingkungan. Perusahaan perlu mengetahui apakah produk mereka dibutuhkan di negara tujuan, bagaimana selera konsumen di sana, serta apa saja peraturan dan budaya bisnis lokal. Dengan informasi ini, perusahaan bisa menghindari kesalahan teknis sejak awal.
Yang kedua adalah penentuan strategi masuk pasar atau market entry strategi. Hal ini dibutuhkan adalah untuk mengetahui perusahaan ini bagaimana cara masuk yang paling sesuai ke sebuah lingkungan baru. Kemudian langkah ketiga adalah adaptasi produk dan pemasaran. Produk tidak selalu bisa dijual begitu saja di negara lain. Perusahaan global perlu menyesuaikan produk dengan budaya dan kebutuhan lokal. Contohnya, rasa makanan cepat saji bisa diubah sesuai selera lokal. Yang kedua, iklan dan nama produk disesuaikan dengan bahasa setempat. Strategi ini disebut sebagai lokalisasi. Keempat adalah persiapan legal dan pengaturan organisasi. Pengaturan ini menjadi fondasi yang kuat untuk operasional yang lancar dan kepatuhan pada peraturan lokal untuk menghindari masalah hukum dan operasional di kemudian hari. Yang kelima adalah implementasi operasional dan evaluasi kinerja. Setelah bisnis berjalan, perusahaan perlu mengevaluasi hasil ekspansi. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah target penjualan tercapai, apakah pelanggan puas, dan apakah perlu buka cabang baru. Evaluasi ini akan menentukan apakah bisnis akan diperluas lagi atau diperbaiki strateginya. Kesimpulannya adalah ekspansi bisnis ke mancanegara bukan hal yang mudah, tapi sangat bisa menguntungkan. Dengan proses yang tepat, mulai dari riset pasar hingga penyesuaian produk dan manajemen, perusahaan global bisa bertahan dan berkembang di pasar internasional. Topik yang kita bahas selanjutnya adalah pertanyaan. Pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jawabannya adalah ya, kurs tetap bisa berfluktuasi tinggi dalam sistem mata uang mengambang terkendali. Tergantung pada seberapa sering dan seberapa kuat intervensi pemerintah atau bank sentral dilakukan. Dalam sistem ini, nilai tukar ditentukan oleh pasar berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang. Namun pemerintah masih bisa turun tangan jika terjadi gejolak yang dianggap membahayakan stabilitas ekonomi. Contohnya, ketika nilai tukar melemah terlalu drastis, bank sentral bisa menjual cadangan devisa atau menaikkan suku bunga untuk menahan depresiasi. Namun, jika intervensi jarang dilakukan atau kekuatan pasar sangat besar, kurs bisa tetap mengalami fluktuasi yang tinggi. Sebaliknya, jika intervensi aktif dan konsisten, fluktuasi bisa ditekan. Selanjutnya, mari kita bahas alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Neraca pembayaran atau balance of payments adalah catatan semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain, termasuk di dalamnya adalah ekspor dan impor, investasi asing, transaksi utang dan hibah, serta aliran modal. Kenapa manajer keuangan perusahaan peduli? Manajer keuangan di perusahaan, terutama yang beroperasi secara internasional, sangat memperhatikan neraca pembayaran suatu negara. Mengapa? Satu adalah karena neraca pembayaran adalah cerminan dari kesehatan ekonomi. Hal ini berfungsi untuk melihat bagaimana kondisi perdagangan internasional berjalan, apakah dapat dipercaya atau tidak, apakah memiliki daya saing yang tinggi atau tidak, apakah sedang dalam tekanan atau tidak. Yang kedua adalah untuk memprediksi dampak dari nilai tukar. Neraca pembayaran sangat mempengaruhi kurs mata uang. Surplus cenderung menguatkan mata uang, sedangkan defisit bisa melemahkan mata uang. Manajer keuangan perlu informasi ini untuk mengatur biaya produksi, mengelola risiko nilai tukar, serta menentukan harga jual internasional. Selanjutnya adalah sebagai indikator arus modal dan investasi tukar. Jika neraca pembayaran menunjukkan masuknya banyak modal asing dan peningkatan ekspor, itu tandanya ekonomi sedang tumbuh. Investor akan tertarik menanamkan modal karena ada peluang untung yang lebih besar. Yang keempat adalah menjadi dasar prediksi kebijakan ekonomi. Investor global membandingkan neraca pembayaran antar negara untuk memilih lokasi investasi terbaik berdasarkan stabilitas arus kas dan potensi ekonomi dalam jangka panjang.
Demikianlah penjelasan saya hari ini tentang manajemen keuangan internasional. Semoga materi ini boleh membantu kita semua dalam memahami peran dari manajemen keuangan internasional dalam ekonomi global. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.